Walaupun sama-sama terbuat dari atom karbon, berlian dan grafit memiliki sifat yang sangat berbeda. Ini adalah grafit dan ini adalah berlian. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat berlian dan grafit begitu berbeda? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemanswer. Hari ini kita akan membahas tentang berlian atau diamond. Kita akan mulai dengan melihat struktur berlian, kemudian membandingkannya dengan struktur grafit. Keduanya hanya terbuat dari atom karbon. Pada berlian, setiap atom karbon memiliki 4 tetangga atom karbon lainnya sehingga membentuk struktur tetrahedral. Sedangkan pada grafit, setiap atom karbon memiliki 3 tetangga atom karbon lainnya yang berada pada bidang yang sama untuk membentuk trigonal planar. Pada kondisi normal, atom-atom karbon secara alami akan membentuk grafit. Tetapi pada kondisi ekstrim, yaitu pada suhu dan tekanan yang tinggi, atom-atom karbon akan membentuk berlian. Kembali lagi ke struktur berlian. Fun fact, karena penyusunan atom karbonnya yang sangat rapat, berlian merupakan material yang paling keras dan paling sulit untuk ditekan. Berlian juga sangat baik dalam menyalurkan panas. Maka tidak heran berlian banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri. Misalnya untuk memotong dan menggiling material-material lain yang tidak sekeras berlian. Selain itu, berlian juga bersifat inert atau tidak mudah bereaksi dengan zat-zat di sekitarnya, membuatnya bersifat sangat awet. Tetapi di antara semua sifat-sifat yang ada, kemampuan berlian dalam mendispersi cahaya, ditambah transparansinya, serta keawetannya, membuat berlian banyak digunakan sebagai perhiasan. Sebaliknya, grafit yang memiliki struktur berlapis-lapis, bersifat ringkih dan mudah patah. Sifat ini membuat grafit banyak digunakan sebagai pelumas. Grafit juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, sehingga banyak digunakan dalam pembuatan elektroda dan baterai. Kembali lagi ke berlian. Pada kenyataannya, tidak semua berlian transparan, mulus, dan terang benderang. Kira tahu kalau ada juga berlian yang berwarna sedikit kuning atau coklat. Tetapi ada juga berlian yang berwarna biru, hijau, merah, pink, jingga, dan ungu. Hal ini disebabkan adanya zat pengotor dalam berlian tersebut. Misalnya adanya atom nitrogen menyebabkan berlian berwarna kuning, atau atom boron yang menyebabkan berlian berwarna biru. Selain menyebabkan berlian menjadi berwarna, keberadaan zat pengotor ini juga biasanya membuat tingkat kekerasan berlian sedikit menurun, tetapi masih lebih keras dari hampir semua material yang ada. Jadi, bagaimana berlian sebenarnya terbentuk? Karena memerlukan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, proses ini terjadi di bawah permukaan bumi dengan kedalaman tidak kurang dari 150 km. Proses ini dipercaya terjadi beberapa juta hingga miliar tahun yang lalu. Nah, ketika terjadi erupsi gunung berapi, berlian tersebut ikut terbawa ke permukaan bumi bersama bebatuan lainnya. Saat ini, berlian juga dapat dibuat di laboratorium. Biasanya disebut sebagai berlian sintetik. Ada 4 metode yang telah ditemukan. 2 di antaranya yang umum digunakan yaitu HPHT, High Pressure High Temperature, dan CVD, Chemical Vapor Deposition. Cara yang pertama, berusaha untuk mereplikasi proses terbentuknya berlian di kedalaman bumi. Sesuai dengan namanya, digunakan mesin yang dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Sedangkan cara kedua yaitu CVD, menumbuhkan berlian dari campuran gas hidrokarbon. Salah satu keunggulan utama dari berlian sintetik adalah kemampuan untuk mengontrol zat pengotor dalam berlian, sehingga sifat dari berlian dapat diubah sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, berlian sintetik lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Selain berlian alami dan berlian sintetik, dikenal juga berlian imitasi atau berlian simulan. Pada dasarnya, berlian imitasi bukanlah benar-benar berlian, melainkan material lain yang memiliki kemampuan mendispersi cahaya dan transparansi yang tidak jauh berbeda dari berlian. Tapi karena memiliki struktur dan atom-atom yang berbeda, maka sifat-sifat lainnya seperti kekerasan dan konduktivitas tidak sama. Sekian video hari ini, saya harap video hari ini memberikan kita semua wawasan baru tentang berlian. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang berlian. Like video jika suka, klik share button di bawah untuk mendukung channel ini, follow juga akun Instagram Chemanswer, and see you on the next video.